karena Persibas itu masih di Liga 3. Sebenarnya saya pengen memperkuat Banyumas karena seenggaknya aku pengen Persibas itu naik ke liga profesional. Saya main di Banyumas, saya main di Cilacap, kedua supporter kurang harmonis lah. Kenapa tidak bertahan di PSCS? Ini kenapa, why? Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jumpa lagi di channel YouTube-nya Mister Gawang. Kali ini merupakan podcast pertama channel Mister Gawang keluar dari kota Cilacap ya. Kita menyambangi Kecamatan Aji Barang ataupun tepatnya Kabupaten Banyumas. Kita akan ketemu dengan sosok si anak gila yang saat ini menjadi tren, yaitu striker PSS. Dia adalah Mas Imam Witoyo. Halo. Apa kabar Mas Imam? Alhamdulillah sehat Mas. Sehat. Ini kenalin teman saya ini. Sehat juga ya Mas ya. Seni. Oh iya. Oke. Mas Imam, ini kabarnya baik ya? Alhamdulillah. Kegiatannya apa aja sekarang? Iya, kegiatan selama Lebaran ini saya di rumah karena ada libur ya kan. Ya di rumah sambil kondisi lah, jaga kebugaran, jaga intinya ya karena saya di bola ya, karena saya harus menjaga kondisi saya dengan baik. Tetap ada sparring gitu ya sama tim Tetap kampung? masih ya, tiap sore aku adain untuk sama anak-anak kampung lah. Wilayah mana Mas Imam kalau boleh tahu? Aku wilayahnya wilayah Wangon, kecamatannya ikutnya Wangon. Ikutnya Kecamatan Wangon. Desa Windu Negara. Windu Negara. Tapi sering di Aji Barang juga karena lebih dekat Aji Barang. Jadi setiap sore pasti ada fun game lah untuk melemaskan sambil juga kondisi seperti itu. Nah, kalau boleh tahu sejak kapan sih Mas Imam ini bermain sepak bola? Kalau sejak kapan main sepak bola, aku dari kecil Mas. Dari kecil, sejak brojol itu udah main bola langsung. Kalau itu mungkin iya Kak, mungkin dari orang tua juga ya. Tapi seenggaknya aku waktu main bola itu dari SD. SD udah mulai Udah main bola, seneng main bola kayak gitulah. Dari jenjang Popda dulu kan, waktu SD kan ada Popda. Ikut SSB enggak juga di kampung? Dulu waktu SD udah mulai ikut SSB dulu. Kelas 5 SD aku udah sekolah bola di Purwokerto. Sebutin timnya biar Oke. juga. Oh iya. Dulu waktu pertama aku ikut SSB itu SSB Mars Muda yang tahu kan di Purwokerto yang di Mersik itu. Nah, di situ awal aku ikut SSB. Sampai SMA saya pindah di Aji Barang, di Satria Muda Aji Barang juga. Yang terkenal di Aji Barang ini kan Satria Muda Aji Barang. Itu juga salah satu SSB bagus juga di Kecamatan Aji Barang. Terus sempat ikut ini enggak, apa namanya? Kalau di Cilacap itu kan ada divisi Liga Cilacap gitu ya. Ada. Di Banyumas ada juga? Ada kan divisi 1, divisi 2 kan ada. Kalau Satria Muda Aji Barang ikut divisi 1. Jadi paling ibarat kayak Liga 1-nya Indonesia tuh ya. Langsung udah. Berarti gitu. Pertama ini ikut yang Persibas, maksudnya di Kecamatan Aji Barang ini membela Satria Muda di divisi 1. Divisi 1-nya dulu. Waktu masih sekolah lah, dulu waktu masih STM. Striker juga. Dulu striker juga sampai udah posisi yang paling pas memang dari dulu striker. Iya, mudah-mudahan lah. Terus ini kapan awal kiprah di dunia sepak bola nasional profesional ya? Sebenarnya itu aku di profesional itu di waktu ada putaran dulu waktu ISCB sih, itu udah nasional belum sih ya? Ya sebenarnya nasional ya. Cuman kebetulan nggak diakui ya. Betul. Pertama waktu itu kayaknya. Soalnya aku baru lulus sekolah juga kan waktu itu kan. Di SMP udah di Banyumas. Persibas. Oh, pertama berarti ikut Persibas. Tetap Banyumas. Ya enggak gimana ya, tetap Banyumas kan juga kan. Memang Kita lagi impian ya biasanya kan. Putra daerah kan besarkan ya. Betul. Persibas. Pertama itu di Persibas. ISCB. Liga Ya Cilacap kan juga dulu kan ikut satu itu. Langsung diakui PSSI. Berarti awal di SMP Persibas, terus
Kemudian pindah lagi ke langsung PSIS Cilacap. katanya pernah ke Batang juga ya? Itu 2019. Kemarin. 2019. Waktu SMP kan 2016. Berarti urut-urutannya. Urut-urutannya. Persibas dulu. Persibas dulu, PSIS, terus Batang, terus PSIS, terus yang sekarang ini kan. Sekarang ini di mana nanti? Kemudian ini ya. Tim favoritnya, tim favorit untuk nasional dulu, tim mana? Kalau saya sendiri tim favoritnya itu sebenarnya saya itu Persija, Mas. Persija, cek, cek ngapak ini. Persija untuk Kata, tim ini ya. Persija. Nasionalnya aja. Indonesia. Kalau luar Indonesia. negeri, Kalau luar negeri saya di sekarang ini aku Juventus. wih, Juventus ini. Karena saya fannya Cristiano Ronaldo. Oh, Fan, karena ngefans sama Cristiano Ronaldo, Juventus. Juventus. Kemudian, berarti tim yang sudah dibela itu selain Persibas, Itu yang ikut udah profesional loh ya. Kalau yang udah pro Batang berapa musim? satu musim. Satu musim. Waktu Degradasi loh kemarin. Iya. Waktu itu kan sebelum waktu Cilacap masuk ke Liga 3 kan, saya kan masih bertahan di Cilacap kan. Waktu itu aku masih pengen Cilacap naik lagi ke Liga Profesional. Alhamdulillah kesampaian ke Liga Profesional lagi, Liga 2. Setelah selesai itu nggak tahu saya pindah ke Batang gitu kan. Mungkin rezekinya di Batang. Terus kemarin Batang degradasi ke Liga 3 lagi. Lagi. Nah, ya jadi kayak gitulah. Terus balik lagi ke Cilacap tahun 2020 kan. Tapi ternyata nggak tahu ada pandemi seperti ini kan, yang lagi kita alami semua lah. 2 tahun ini kan pandemi. Kayak gitu. Bisa diceritakan nih awal mula gabung di PSIS itu seperti apa? Ada calling langsung dari bos besar atau gimana coba itu? Lewat Pak 2016 itu selesai ISCP kan ya. Saya itu dihubungin sama pelatih sebenarnya waktu awal itu. Waktu itu yang megang PSIS Mbah Gatot. Oh, Pak Gatot ya? Parnowo. Mbah Gatot Parnowo. Iya, Pak Gatot. Dia yang ngajak ke aku untuk gabung ke Cilacap gimana gitu kan. Saya ya juga pengen juga juga sih ya. kayak apa maksudnya asmari di Cilacap, saya jadi memutuskan untuk datang ke sana kayak gitu. Ini sebelum pertanyaan selanjutnya kita minum dulu biar Oke, suasananya siap. lebih santai. Oh iya. Perlu diketahui ini merupakan es ataupun Es khas itu loh. apa ciri khasnya Aji orang Barang. Es cappuccino Aji Barang. Aduh, coba dulu. Gimana minumannya? Enak? Mantap. Yang pasti dingin Masih dingin. Ya ada esnya kok. dan segar. Oke, selanjutnya ini ya. Momen suka dan duka saat membela PSIS. Sukanya dulu atau dukanya dulu, monggo. Sukanya dulu aku Dulu aja. ya PSIS sudah bagian jadi keluarga saya Mas ya. Itu udah jadi keluarga saya juga udah berapa musim di PSIS, jadi kedekatan saya sama PSIS memang udah saya anggap itu keluarga. Orang tua saya juga di situ. Kedua dekat juga dari rumah ya kan. Walaupun di Aji Barang ke Cilacap dekat. Dekat. Aji Barang ke Purwokerto Dekat. juga dekat. Pas ya. Tengah lah ibaratnya. Nah itu. Jadi kenapa aku senangnya di situ kayak gitu. Ya semua sama supporter juga. hubungan sama supporter juga enak kayak gitu kan, udah saling kenal juga kan kayak gitu. Jadi itu yang membuat saya itu nyaman di Cilacap untuk musim-musim kemarin kayak gitu. Itu sukanya. Dukanya pasti ada lah. Kalau dukanya itu kalau saya sendiri kalau duka itu pasti kalau kita mengalami kekalahan lah. Oh ya itu Kayak juga. gitu. Mengalami kekalahan, terus mengalami mungkin sakit apa cedera, itu kan pasti kan kayak gitu. Tuh. Tapi secara transfer gaji lancar ya. Lancar. Iya, iya. Lancar. Lancar, Sip lancar. Sip. Oke. Ini ada Gimana? sedikit dari teman saya Mas Hendy mau ada pertanyaan tambahan. Monggo. Ini pakai ini. Kalau suruh untuk memilih membela PSIS apa Persibas?
Jawab itu. Jawab ini harus dijawab. Itu kan pertanyaan yang Gimana Mas ya? kalau untuk memilih lu untuk membela PSCS sama Persibas. Itu kapan? Itu untuk Ya dari pihak Persibas apa pihak PSCS menawari Mas Imam Ibarat kata. Ada tawaran kok bareng-bareng nih. barang itu. Itu barang PSCS sama Persibas. Monggo dijawab. Gak ada pertanyaan lain. Ya kalau untuk saat ini ya sekarang ini ya kalau saat ini mungkin saya untuk karena Persibas itu masih di Liga 3, sebenarnya saya pengen memperkuat Banyumas karena seenggaknya aku pengen Persibas itu naik ke liga profesional biar gimana pun biar Persibas bisa namanya tuh juga terangkat juga seperti itu kan kayak gitu. Intinya putra daerah. Kalau sayangnya kan masih sekarang Persibas masih di Liga 3 kan gitu. Ya mudah-mudahan saya doakan Persibas bisa cepat naik ke liga profesional di tahun ini. Nah, kan kemarin pernah main di Batang. Itu gimana rasanya bertemu dengan tim yang pernah membesarkan namanya? Wah gitu. Ini Mas ya. Itu sebenarnya momen apa ya yang aku rasain itu emang sebenarnya dalam diri aku sendiri itu nggak pengen ketemu sebenarnya. Diri sendiri Iya. Ketemu dengan Kalau yang berambil itu sebenarnya kalau aku sendiri nggak pengen pernah ketemu. Tapi emang gimana lagi udah yang sepak bola pasti kan ketemu. Jadi ya rasanya satu ya agak tegang juga ya kan. Rasa nggak enak pasti ada, tapi kita sebagai pemain profesional kita harus tetap profesional, fight benar. Kayak gitu. Ya jadi ada gimana ya? Ya ada senangnya lah, ada rasa gimana gitu. Jadi itu menambah kita itu menjadi lebih pengalaman lagi lah di situ kayak gitu. Tapi menurut Mas Imam, supporter Cilacap itu gimana? Supporter Cilacap itu apa? Ya menurut saya selalu mendukung PSIS Cilacap lah ya. Bagus lah kayak gitu lah. Tapi kemarin kan pernah main di Batang juga ya. Lebih nyaman main di Cilacap apa nyaman main di Batang? Ya kalau kedua-duanya nyaman. Supporter. Oke, itu supporter ya. Ya kalau itu kedua-duanya nyaman. Kedua supporter ke saya sendiri merasa memperlakukan saya dengan maksudnya enak lah, enjoy lah ya. Jadi di Batang pun ya nyaman, di Cilacap nyaman lagi. Apalagi lebih dekat lah waktu itu lah. Kayak gitu. Mungkin cuman sekian ya saya. Oke, Mas Edi, matur suwun pertanyaannya ini. Oke. Pertanyaan selanjutnya. Siap. Ini pertanyaan yang benar-benar ditunggu sama supporter Cilacap. Menanggapi rumor yang sedang berkembang saat ini nih. Hengkangnya striker PSS Mas Imam Witoyo ke PSIM Yogyakarta. Apakah benar rumor yang sedang beredar ini? Harus dijawab. Harus. Udah ditunggu-tunggu sekali ini. Ya emang benar Mas. Untuk rumor yang sekarang ini emang saya untuk gabung ke PSIM Jogja. Emang saya udah di Jogja. Jadi rumor itu bener, aku udah nggak di tahun ini 2021 nggak di PSS lagi gitu. Jadi ada beberapa yang harus saya ambil sikap untuk kedepannya saya seperti apa. Jadi saya harus ambil keputusan seperti itu. Itu udah langsung dihubungi sama pihak manajemen PSIM ya? Sudah. Dan sudah ada tanda tangan kontrak di sana? Sudah juga. Jadi ini udah dijawab dengan jelas dan gamblang buat para Cilacap fans, supporter Laskar Nusa Kambangan. Mas Imam sudah resmi gabung ke PSIM Jogja ya? Betul. Kenapa tidak bertahan di PSCS? Ini kenapa, why? Ya sebenarnya saya masih berharap untuk bertahan di PSCS ya Mas. Tapi kedepannya saya juga nggak tahu karena waktu itu emang saya udah ada komunikasi langsung sama manajemen PSCS saya untuk bertahan. Waktu itu saya juga udah menjawab insya Allah saya bertahan, tapi dengan berjalannya waktu ke depan saya
karena apa ya, jadi yang namanya saya sendiri nggak tahu ya Mas, sambil kedepannya itu PSS belum jelas. Karena kondisi sekarang ini ya, kondisi sekarang ini secara lisan saya sama manajemen Cilacap saya bertahan, tapi pastikan kalau ada apanya itu pasti ada segala sesuatunya, pasti kalau emang saya untuk bertahan pasti kan ada sesuatu lah kan kayak gitu ya. Tapi itu malah saya menunggu akhirnya keduluan sama PSIM seperti itu. Jadi ini kuncinya, tim-tim lain sudah pada istilahnya gerak cepat menarik pemain-pemain untuk sign kontrak. Tapi manajemen PCS terbukti masih slow, santuy, dan tidak ada gerakan. Jadi ya pemain ya otomatis mencari yang jelas gitu ya. Jadi memang di samping itu juga untuk menambah ini juga ya. Di selain itu juga saya memperlihatkan juga persiapan PSM Jogja. Waktu itu saya juga sudah mulai persiapan sebelum puasa, udah mulai persiapan kan. Jadi di situ aku berpikiran untuk berarti ini PSM juga lebih serius, manajemen PSM juga serius ke saya. Untuk aku lihat di PSM juga udah mulai persiapan, udah latihan, udah ada pelatih juga di situ. Semuanya dia lebih persiapannya lebih di awal. Jadi aku pertimbangannya di situ. Bukan masalah finansial segala macam, tapi karena mana yang udah tim yang persiapan untuk kompetisi tahun 2001 ini ya, saya ambil di situ kayak gitu ya. Pokoknya secara keseluruhan sih kita mewakili ya, saya mewakili sebagai supporter Cilacap. Saya terus terang kehilangan iya, tapi demi kebaikan, demi karir kita dukung ya nggak Mas Endi? Karena ya Mas Imam kan usianya baru berapa ini? Udah 27 masih produktif untuk ke jenjang lebih bagus. Jadi kita tetap dukung Mas Imam mau di tim mana untuk kebaikan karir. Pokoknya tetap semangat terus. Siap ya. Jangan lupa PSS nggak mungkin saya akan lupakan ya. Suatu saat bisa saja kembali. Ya itu sepak bola pasti kan kayak gitu. Iya. Kemudian harapan untuk supporter Cilacap. Mas Imam. Harapan saya untuk supporter Cilacap ya mudah-mudahan masih tetap eksis mensupport untuk kebanggaan masyarakat Cilacap itu PSS untuk mendukung untuk tim kebanggaannya biar mudah-mudahan tahun ini juga PSS semakin sukses. Mudah-mudahan juga harapannya lolos Liga 1 ini PSS. Saya doakan mudah-mudahan PSS juga lolos Liga 1. Lolos Liga 1. PSM juga. Slotnya 2 enggak sih ini? Ada karena promosi ke Liga 1 ada 2 tim. Mudah-mudahan. Berarti PSS lolos. PSIS Persis Solo lolos enggak nih kalau gini? Slotnya 2. Serang itu. Ini harapannya tetap kalau tahun ini seru pasti di Liga 2 karena banyak pemain-pemain yang turun dari Liga 1 ke Liga 2 banyak. Atmosfernya sekarang banyak tim-tim kayak Rans, Dewa ya kan. Itu banyak juga banyak sultan yang masuk kan kayak gitu. Jadi lebih menggugah Liga 2 itu lebih hangat lagi pasti itu. Oke, ini kayaknya obrolan kita cukup menarik dan memang cukup seru. Di kota Aji Barang ini ya, ketemu dengan Mas Imam yang ternyata cukup supel, cukup terbuka buat supporter juga. Ada cerita-cerita semuanya. Mas Imam juga ternyata tetap mencintai PSS. Saya juga sendiri juga ngomong sama supporter Cilacap yaitu semuanya. Pokoknya saya sendiri mengucapkan terima kasih. Saya udah diterima di PSS. Di ibarat sehingganya udah menganggap saya itu udah keluarga. Saya senang di PSS. Saya terima kasih lah untuk supporter PSS yang selalu mendukung waktu saya di PSS. Mudah-mudahan kita saling doa untuk kemajuan saya pribadi dan untuk PSS. Gitu. Terima kasih juga buat gol-golnya Mas Imam buat PSS Cilacap pastinya. Oh iya. Ini ada satu lagi. Harapan untuk supporter Cilacap dan supporter Banyumas. Oh iya. Ya harapan yang pasti besar ya Mas. Yang saya tahu
supporter Banyumas sama Cilacap kurang harmonis lah ya. Itu terbukti lah ya. Karena saya melihat dari saya waktu saya main di Banyumas, saya main di Cilacap, kedua supporter kurang harmonis lah ya. Mudah-mudahan supporter itu lebih dewasa lagi untuk mendukung tim kebanggaannya sendiri. Jadi bukan sekedar mendukung tapi mendukung dari hati, jauh dari yang brutal-brutal, intinya arogansi seperti itulah. Mudah-mudahan harapan saya supporter Cilacap Banyumas damai, bisa saling support, karena pemainnya banyak yang ya pasti ada kan pemain yang di Cilacap juga keluarga intinya sama-sama keluarga lah ya. Saya dari Banyumas main di Cilacap kan juga kayak gitu, kita saling dukung lah, nggak cuma pemain, supporter pun juga menjadi satu kan kayak gitu. Harapan saya seperti itu. Baik, kesimpulan kita bahwasanya sudah terjawab semua lah ya tentang kepindahan Mas Imam, tentang kecintanya Mas Imam terhadap Cilacap. Nah, oke, demikian tadi obrolan kita bersama sang legend ataupun striker PSS Cilacap yang sekarang udah hijrah ke PSIM Yogyakarta. Tetap support terus sepak bola Cilacap, maju terus sepak bola Cilacap. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas.